SD 3 SD 1 Tentena, Bapak Bisudu, itu kan kejam. Ya, kejam. Upacara hiduplah Indonesia Raya setiap Senin kan. Saya di belakangnya Jono Kayupa, kalau di Tentena ya, Jono Kayupa. Saya ambil itu bunga rumput. Rumput kan lagi di lapangan lagi pandang. Saya ambil bunga rumput, saya tumpuk di kepalanya. Balik, hiduplah, hiduplah. Saya tumpuk terus. Tiba-tiba, pak, dari belakang dipakai sama Bapak Bisudu. Begini. Orang tua dulu orang sekolah, yang pusing saya. Pusing. Ya kan? Setelah upacara selesai, Phineas kau berdiri di tiang bendera, hormat sampai siang begini. Saya sendiri hormat bendera. Mau cuma dipukul buat berbagai mista kecil. Ya kan? Belum lagi di SMP Negeri. Di SMP Negeri Dongi Tentena. Ya, ada guru apa dulu ya? Guru keterampilan dasar kalau mata pelajaran orang Bugis. Saya suka ledek dia kalau ngomong, ya kan? Gaya Makassar. Saya cium-cium, saya aju-aju kalau orang di sana bilang. Dia bilang ini saya aju. Berapa kali dia emosi? Dia memang pak, saya pakai mistar keterampilan dasar yang dipakai Pak Gambar itu. Memang patah di belakang. Baru saya disuruh keluar. Jadi saudara, belum lagi Pak Kaseke, ya dulu Pak Kaseke itu kepala sekolah pendek, ya kepala sekolah itu pendek kami ke jam sekolah kami pergi ke Saridago, curi mangga, ya kan? Ketahuan kami ada beberapa. Memang itu dicambuk satu-satu, dicambuk pakai rotan, memang betis malintang, ya kan? Saudara, lalu teman itu bilang, bukan teman, anak muda itu bilang, aduh saya punya sakit hati Pak, saya selalu dikerasi sama orang tua saya. Kecil setelah saya dengar ceritanya, kecil, tidak boleh. Lagi pula kalau orang tua itu marah, pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Jadi saudara-saudara, Paulus mengalami penganiayaan, tapi dia tetap bertahan. Dia dihempaskan, tapi dia tidak menyerah. Dan kata-kata berikut bagaimana mereka mendapatkan suatu kesulitan dan tantangan, dia tidak menyerah. Kenapa dia tidak menyerah? Karena ada cahaya kemuliaan. Ada cahaya kemuliaan. Sementara orang Kristen sekarang ini apa? Baperan. Orang bilang bahwa perasaan baru dia omongin sedikit menjela-jela, tidak datang lagi. Baru kemudian mendapatkan sikap yang tidak dia suka, marahnya lagi luar biasa. Jangan. Di dalam kekristenan kita harus sampai pada level beriman seperti Paulus. Dianiaya, kami tidak sendirian, maksudnya dia tidak pergi menghilang. Kemudian kami dibuang, dihempaskan, tapi kami tidak binasa. Hilang akal. Dalam kondisi tertentu kita hilang akal, dapat persoalan bagaimana ini, tapi tidak putus asa dan seterusnya. Karena apa? Karena ada cahaya kemuliaan. Oleh karena itu, pesan yang penting dari berikut tadi adalah melayani, jangan baperan, melayani harus dengan kokoh kuat. Yang ketiga, melayani kalau bisa sampai titik darah penghabisan. Ya, tapi kita kan belum ada yang melayani sampai titik darah penghabisan, belum. Tapi semoga ya, semoga. Maka itu waktu saya lihat foto-foto yang minggu lalu, ya, saya lihat ada Pak El dengan Ibran berdiri di sini ya. Mereka orang. Langsung saya ingat lagunya yang juga ada. Wajah yang berdiri teguh begitu ya. Wah, saya bilang ini memang harus jadi lagu apa. Makanya saya tahu histori saya begitu ya. Saya suka. Kita belum melayani sampai titik dalam penghabisan. Harus kokoh kuat melayani. Ya. Dan bagaimana GKST Gloria nanti akan berkembang sangat ditentukan oleh jalan ini. Tapi yang juga saya mesti bagikan adalah sebagai berikut. Saudara, melayanilah, hiduplah, dan berimanlah dengan kokoh kuat. Sebab Tuhan sudah memberikan kekuatan. Kemudian yang kedua ada cahaya kemuliaan. Dan setiap orang yang melayani, maka dia akan hidup dalam kekuatan Tuhan. Saya tutup dengan beberapa ayat. Yang pertama, Dia yang telah naik adalah sumber kekuatan kita.
Maha kuasa Allah sudah dinyatakan. Matius 1 ayat 37, Lukas 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil bagi. Tidak ada yang mustahil bagi. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Ya, buat Eki, ya kan, buat Chris, buat Mario, buat kita semua ada rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Dan yang berikut saudara, Filipi berapa tadi? 4 ayat 13. Kita ulangi sekali lagi. Segala perkara dapat tertanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Saya tutup dengan kisah kecil saja. Jadi saya pernah berkunjung ya ke keluarga. Saudara-saudara, 15 tahun yang lalu keluarga itu sangat susah. Sampai-sampai mereka hampir putus asa untuk menyekolahkan anak-anaknya. Ketika saya berkunjung, ya, berjumpa, kita tanya, anak-anaknya berhasil. Satu jadi polisi, yang lain sudah kerja. Dia punya 4 anak, sudah kerja semuanya. Dan apa dia bilang? Pak Pendeta, saya ingat kata-kata Pak Pendeta. Pokoknya jangan berhenti percaya. Jadi setiap kali kita mengalami kesulitan, jangan langsung down. Karena saya punya cerita yang sering saya katakan begini, yang sering saya katakan dari dulu sampai sekarang. Sakit, penyakit, penderitaan, kesulitan itu mudah untuk menghisap energi kita, mudah untuk meredupkan semangat kita, mudah untuk membuat kita cium dan goyah. Mudah sekali. Dan dunia yang kita hadapi adalah seperti itu. Semuanya hanya untuk melemahkan. Tambah lagi iblis, memang dia tidak mau kita berada dalam sebuah kekuatan yang maksimal berdasarkan Tuhan Yesus. Dia akan patahkan kita dari sisi-sisi yang lain, dari segala segi. Makanya banyak orang berjuang patah, banyak orang yang kemudian melakukan tugas-tugas dan rencana patah. Dia bilang begini, waktu itu Pak Pendeta bilang, percaya dengan kuat kepada Tuhan, maka kita akan hidup. Ya, saya sih lupa bahwa saya pernah bilang hal itu. Tetapi memang bahwa saya selalu mengatakan dunia ini selalu mendegradasi, melemahkan semangat kita. Iya. Nah, dia mengatakan, saya percaya Pak, memang kami tidak mudah melewati situasi sulit, tapi kami percaya. Dan karena itu Tuhan, dan karena itu dia bilang, kami selalu ingat akan kata-kata itu, percaya kepada Tuhan. Saudara, majulah terus, selalu katakan dalam kesulitan kita, Tuhan, Jesus, I believe you. Tuhan, saya percaya kepadamu. Tuhan memberkati kita. Amin. Persembahan pujian dari majelis jemaat.